Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah, haya nabda hadhihi dirasah bida'watillahi ta'ala kama arafna irfa'u aydiyakum. Wahid isnin thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihat rafi'us samawat wa yarfa'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik teman-teman yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dapat melaksanakan pembelajaran ya, sampai dengan saat ini masih kita laksanakan dengan jarak jauh seperti ini. Namun teman-teman semua tetap jaga semangat kita dalam menuntut ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah keliru untuk menilai siapa di antara kita yang memiliki kesungguhan dalam rangka mempelajari ilmu-ilmunya. Kemudian salawat serta salam mari kita senantiasa curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh dan uswah kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh syariat ini dengan sempurna, dengan contoh yang sangat jelas. Baik teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah, alhamdulillah kita sebelum-sebelumnya telah selesai membahas tema malam ya. Dimulai dari kita mempelajari tentang apa itu malam, kemudian fungsi malam itu apa, kemudian kita juga berlindung dari kejahatan malam dan lain sebagainya. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tentang pagi atau subuh, yang mana kalau dalam pembahasan buku modul dari pagi itu langsung loncat ke siang, tapi Ustadz sengaja dahulukan subuh supaya kita lebih mudah mengingat ya, karena urutan dari malam pergantian menuju ke siang ada waktu yaitu pagi. Insyaallah teman-teman, insyaallah kita hari ini akan membahas tentang pagi atau subuh, yang mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Adiyat ya. Surah Al-Adiyat ayat ketiga yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falmughirati subha. Satu ulangi. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Teman-teman boleh diulang-ulang di rumah, dibacakan ya, supaya lebih mendalami, lebih memahami maksud dari ayat tersebut. Kemudian kalau kita artikan secara berlafaz, kurang lebih artinya seperti ini. Ini Ustadz ambil arti disambungkan juga dengan ayat sebelumnya ya. Falmughirati, demi kuda yang menyerang. Falmughirati, demi kuda yang menyerang. Falmughirati, demi kuda yang menyerang. Subha, pada waktu subuh. Subha, pada waktu subuh. Subha, pada waktu subuh. Nah, itu teman-teman ayat yang membahas tentang subuh yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang subuh? Hikmah yang dapat kita ambil adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan ekspedisi, melakukan perang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memulai pada waktu subuh.
Ini menandakan kepada kita semua bahwa ketika kita hendak memulai aktivitas bagi seorang mukmin, maka diawali dengan subuh hari, ya. Berbicara tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai sekali waktu pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pagi ini sebagai waktu untuk memulai segala aktivitas, termasuk dalam hal ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya di waktu pagi. Ini menandakan bahwa pagi juga merupakan waktu yang sangat istimewa, teman-teman semuanya. Salah satu bukti keistimewaan pagi diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa khusus untuk waktu pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ini menjadi satu tanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan, sangat menginginkan kita sebagai umatnya memanfaatkan waktu pagi untuk memulai aktivitas kita. Maka ketika bangun di pagi hari itu, teman-teman bersemangat, harus bersemangat untuk melaksanakan amalan ibadah ataupun muamalah, ya, di pagi hari, kemudian melaksanakan aktivitas pada hari ini. Nah, jadi ini tentu mari kita sama-sama laksanakan, teman-teman semuanya, ya. Ketika teman-teman bangun dari tidur, yang pertama kali diucapkan adalah berzikir kepada Allah. Dengan begitu teman-teman akan lepas satu ikatan setannya ketika kita sedang tidur. Lalu setelah itu langsung ambil air wudhu. Dengan berwudhu itulah nanti akan lepas ikatan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sholat 2 rakaat, ya, melaksanakan sholat subuh ataupun sholat fajar ataupun apapun itu, ataupun sholat malam. Maka lepaslah 3 ikatan setan tersebut, teman-teman semuanya. Nah, jadi di pagi hari laksanakan aktivitas dengan semangat, ya, sebagai penentu kegiatan aktivitas kita di hari itu. Jadi jangan malas-malasan kalau teman-teman bangun tidur, ya. Nantilah bentar lagi. Kalau malas-malasan dari pagi harinya, maka otomatis di hari itu juga akan malas terasanya. Ya, maka dari itu teman-teman semuanya teruslah berusaha untuk melatih diri ketika bangun di pagi hari, maka upayakan semangat, harus semangat, sehingga dalam aktivitas kita di hari itu bisa juga semangat. Seperti itu, ya, teman-teman semuanya. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sumpahnya untuk waktu pagi atau waktu fajar, ya. Ini dalam Quran surah Al-Fajr ayat pertama. Langsung Allah bersumpah dengan kata pagi, wal fajr, ya, demi fajar. Karena fajar ini, teman-teman semuanya, adalah salah satu tanda datangnya pagi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pagi, dengan waktu fajar ini, dengan waktu fajar ini. Adapun berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan waktu fajar di sini adalah waktu pagi pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang mana memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sumpah, ya, atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ terdapat keistimewaan. Barang siapa di antara kita yang mampu mengisi waktu pagi tersebut dengan hal-hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan. Maka berlomba-lombalah ketika kita memasuki waktu pagi, maka kita berlomba untuk menjadikan diri kita semangat, ya. Dengan seperti itu, insya Allah hari-hari kita pun akan
semangat. Barangkali itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu pagi kita dengan hal-hal yang bermanfaat, tentunya dengan penuh semangat insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nakhtimu bil istighfar walhamdulillah wa du'ai kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma amin.